Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan setelah kemarin kita ngebahas MacBook Air M1 yang terbilang revolusioner di segi performance-nya guys, ternyata banyak juga yang request laptop Windows. Dan pas gue lihat-lihat, banyak juga laptop Windows yang ternyata dari segi fitur itu revolusioner loh guys. Salah satunya laptop yang ada di samping gue sekarang ini, yaitu ini dia Asus ZenBook 14 inch. Ini serinya adalah UX434. Nah, laptop ini mempunyai layar kedua guys di dalam trackpadnya yang diberi nama oleh Asus sebagai ScreenPad 2.0. Nah, pas awal ZenBook 14 ini dirilis sekitar bulan Desember 2019 guys, laptop ini tuh dijual lumayan tinggi harganya karena teknologi revolusioner tadi. Dan sekarang harganya udah turun hampir 10 juta rupiah loh. Jadi gimana rasanya pakai laptop yang tahun lalu bisa dibilang ex-flagship kali ya, mantan flagship bisa dibilang. So, gue akan bahas di video ini, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, pertama kita mulai dulu aja dari desainnya guys. Jadi laptop ini tuh dimarketingin Asus sebagai laptop paling compact di ukuran kelasnya guys. Jadi di ukuran 14 inci ini yang paling compact. Dan kalau kita perhatiin emang desainnya masih tergolong modern banget buat tahun 2020. Nggak kayak MacBook Air yang berasanya tuh uzur karena tadi bezelnya tebel gitu-gitu guys. Ketika disamping-sampingin sama laptop ini masih berasa banget. Ini pertama bezel kiri kanannya super tipis, kemudian kerasa juga minimalis di bagian warna-warna bodinya. Penggunaan warnanya tuh elegan menurut gua, ada rose gold, ada silver, terus ada juga warna satu lagi, nah yaitu warna royal blue. Yang ini namanya adalah icicle silver. Jadi ada dua pilihan warna. Untuk build quality-nya sendiri, body dari laptop ini menggunakan bahan yang plastik, polikarbonat, tapi finishingnya juga menurut gua strong banget, solid banget. Flex-nya juga sangat minim di layar maupun di bodinya. Dan ini juga udah dapet license military standard, jadi itu adalah MIL STD 1810G. Nah, yang menarik lagi of course adalah si ScreenPad 2.0-nya ini guys, yang terdapat di bagian trackpad-nya dengan ukuran yang lebar banget, hampir 6 inci. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, untuk bagian keyboard, dia 10 keyless, standar laptop karena ukurannya compact, dan juga untuk I/O-nya, di bagian kiri, dia ada beberapa, pertama dari DC input, HDMI, USB SS, sama ada USB Type-C juga. Nah, di bagian kanan tersedia ada port micro SD card, USB biasa lagi, sama ini adalah dual colokan untuk headphone dan juga mic combo-nya. Sedangkan untuk speaker ada di bagian bawah ini guys, dan ini lisensi dari Harman Kardon. Dan terakhir, as you guys can see, laptop ini menggunakan sistem Ergolift. Jadi yang bikin laptop ini posisinya naik dan bikin penggunaan jadi lebih nyaman karena angle-nya lebih tinggi dan juga sirkulasi udara juga jadi lebih lancar. Nah, bobot total dari laptop ini hanya 1,26 kg, jadi sangat enteng juga buat dibawa kemana-mana. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lengkap guys ke bagian displaynya. Nah, untuk layar utamanya UX434 ini merupakan seri yang ukuran panelnya 14 inci. Jadi kalau 4 itu 14, 5 itu 15, 3 itu 13 berdasarkan kodenya ya. Nah, panelnya IPS beresolusi Full HD 60Hz dan juga dia punya 100% sRGB color dan juga 92% screen to body ratio-nya dengan Nano Edge display tadi. Nah, untuk layar yang kedua atau ScreenPad 2.0-nya guys, dia tuh ukurannya 5,65 inci, resolusinya Full HD+, dan juga panelnya menggunakan panel IPS. Nah, untuk layar utamanya sih menurut gua selama pemakaian tuh udah oke banget, keterangannya cukup, pemakaian akurat, warnanya juga oke, dan juga viewing angle juga termasuk lumayan lah. Dilihat dari sisi ada sedikit color shifting tapi nggak mengganggu banget. Gue suka banget sama bezel yang tipis guys, karena memberikan kesan kita tuh punya layar yang gede banget dan juga kelihatannya juga of course very futuristic. Cuma emang di bagian atasnya ini bezelnya masih agak tebal karena di sana ada webcam sekaligus ada 3D infrared kamera yang bisa dipakai buat security login ke laptop ini via Windows Hello, dan tidak ada fingerprint sensor di laptop ini. Nah, buat kalian yang mau pakai laptop ini untuk ngedit foto atau video gitu guys, juga udah aman lah karena akurasi warnanya tadi udah 100% sRGB. Sedangkan di ScreenPad 2.0-nya ini guys, ada beberapa fitur-fitur baru juga yang diterapkan karena ini juga udah versi yang kedua. Ini menurut gua udah lumayan banyak mengimprove user experience karena gua berasa juga waktu gua pakai lebih responsif. Kita bisa grouping aplikasi-aplikasi sesuai dengan pemakaian. Misalnya kalian lagi gaming, kalian bisa grouping kayak Dota, Twitch dengan YouTube gitu, atau Spotify. Atau kalau kalian lagi kerja, kalian bisa grouping kayak Microsoft Word, Google Docs, YouTube. Jadi satu grup, jadi ketika kalian tekan itu bakal langsung nyambung. Gue juga bisa baca, walaupun di layarnya kecil nih guys, gue bisa pakai buat Spotify, WhatsApp, bisa buat baca komen-komen YouTube, karena tadi layarnya juga tajam. Ya lumayan seru sih, karena yang penting kalian mau spend waktu aja buat mempelajari cara kerjanya ScreenPad ini. Dan kalau kalian udah belajar, pasti akan maksimal kepakainya. Asus juga gue rasa udah cukup maksimal dalam mempermudah penggunaan si fitur ScreenPad 2.0 ini.
Layar ini emang cukup kecil sih, jadi kalian mesti realistis juga untuk penggunaannya. Dan gua tahu emang terkadang untuk penggunaan jangka panjang itu leher masih bisa lumayan sakit mungkin ya, kalau kalian mesti ngeliatin atas bawah terus. Jadi ya bisa dibilang kalian pakai secukupnya aja. Oke, sebelum kita ngomongin performance-nya, kita cek dulu specs lengkap dari laptop ini. Nah, untuk unit yang gua review ini pakai Intel i7-8565U Comet Lake dengan grafis NVIDIA MX 250 yang punya memori 2GB. RAM-nya 16GB guys, dan storage-nya itu 1TB PCIe SSD. Baterainya berukuran 50Wh, dan untuk jelasnya sih gue juga udah tes di Geekbench untuk performance-nya, dan hasilnya adalah angkanya 9207. Single core-nya dapat di 576 dan juga multi-core-nya laptop ini dapat di 2755. Speed SSD juga udah oke banget, dan kalau kita ngeliatin angka benchmark-nya tadi, memang menurut gue laptop ini dibuat tuh tujuannya untuk productivity dan juga portability sih. Mostly buat kalian yang mungkin pakai laptop ini untuk kayak web browsing, nonton YouTube, buka-buka forum, ngetik-ngetik gitu guys di Word, Excel, Google Docs, dan lain-lain. Laptop ini masih bakal mumpuni banget. Keyboardnya enak, backlight-nya juga ada, dan penggunaan jangka panjang tadi nggak capek karena ada fitur ergo lift-nya. Cuma memang untuk intensive task yang demanding seperti gaming atau 4K video editing itu bakal cukup terbatas di laptop ini, dan pas gua tes sih, gue ngerasa harus dalam posisi nyolok juga ke charger karena emang prosesor dan GPU yang ada di laptop ini kan membutuhkan energi yang lumayan untuk bisa optimal performance-nya. Tapi balik lagi guys, kalau penggunaan standar seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, battery life yang dicapai oleh laptop ini tuh tergolong oke buat seharian. Pas gue tes itu bisa buat nonton YouTube gitu-gitu bisa sampai sekitar 7 jam battery life-nya. Dan itu juga masih di settingan performance yang balance. Kalau mungkin kalian bisa set ke power saving, itu mungkin bisa nambah lagi. Dan Asus sendiri memang ngeklaim katanya optimalnya ini bisa sampai 12 jam baterainya di ZBook 14 ini. Nah, chargernya sendiri kita dapat 65 watt, tapi yang gue paling sayangkan dari laptop ini adalah masih belum kompatibel dengan charging USB Type-C, di mana gue kan udah punya banyak banget charger USB Type-C karena HP, tablet, semua udah pakai USB Type-C. Dan chargernya juga udah cukup sebenarnya buat nge-power laptop ini yang pakai 65 watt. Terus terakhir satu lagi yang menurut gue juga perlu diimprove adalah di bagian speakernya. Menurut gue speaker dari laptop ini kurang ada dynamic range-nya gitu guys, jadi kerasanya lebih ke flat. Mungkin karena penempatannya tadi yang di bagian bawah juga menjadi faktor kenapa speakernya kayak gitu. Jadi ya semoga diimprove ke depannya oleh Asus. Oke, nah sekarang kita bahas harganya. Ini yang paling menarik sih menurut gua. Dan seperti yang gue bilang tadi guys, Asus ZenBook 14 UX434 ini awal keluar harganya cukup tinggi sampai dengan 25 juta rupiah. Tapi sekarang harganya udah lumayan turun nih guys, rata-rata di harga 16-17 jutaan. Menurut gue sih di harga segitu ya laptop ini appealing banget, terutama buat kalian yang nyari laptop Windows yang compact dengan produktivitas yang juga tinggi. Nah, ini bisa jadi pilihan yang juga oke buat kalian check-in. Nah, dari segi desain juga cakep, bobotnya juga ringan, storage dan RAM-nya tadi gede, layar kedua tadi lumayan juga buat ngebantu multitasking, plus ada sistem ergo lift yang mana sudah dimiliki oleh rata-rata semua laptop Asus ya, jadi enak buat dipakai jangka panjang dan keyboardnya juga sangat nyaman dipakai. Oke, itu tadi guys review gue buat Asus ZenBook 14 UX434 ini. Gimana pendapat kalian tentang laptop ini? Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah, dan jangan lupa klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan videonya. Jangan lupa juga kalau kalian ada pertanyaan tulis aja di bawah. Subscribe ke Best Tech YouTube channel, hidupin notification-nya, dan itu aja guys. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.